Bukan Metatron kan? Loh, Bang Metanya nggak tahu lah. Gitu loh. Jadi gini loh, maksud saya gini. Ketika tadi dengan Elia, dia bisa bebas mengatakan seperti itu kan udah nggak etis. Ya, Ya, saya juga tidak membenarkan itu, bro. iya gini loh bro. Terlepas apapun itu kebenarannya, bahkan dokter saja, itu tentang riwayat pasien itu nggak boleh disebar-sebar seperti apapun itu. Jadi itu udah nggak benar. Makanya kalau dia berlagak lugu ya di media sosial ini, saya bilang belak-belakan akhlaknya dia seperti apa. Makanya sejak saat itu saya udah nggak mau tuh komunikasi, saya udah nggak mau karena saya Iya, tahu saya tahu bagaimana juga. Saya tahu hal-hal seperti dia itu. tidak punya kerendahan hati untuk minta maaf pun tidak pernah. Tapi Gitu. tadi Makanya ada. saya tantang. Jadi gini, Bro Kiamat. Yang lalu saya udah pernah bicara juga. Memang ini akan rumit, tetapi tidak pernah dilakukan. Itu yang kita harus tahu, ya. Jadi saya mengerti kamu akan bicara soal itu, dan apa yang saya sampaikan ya tidak pernah yang namanya dia doxing atau apapun itu. Pada prinsipnya tidak pernah dilakukan. Ya, kalau coba hanya terkait dipanggilkan dengan aja bro, dipanggilkan sebentar. aja orang. Nanti baru kalau memang dia live nanti saya panggilkan. Tetapi kalau hal yang sudah dulu itu sudah saya kira kita ini kalau memang semakin rumit ya silakan aja kalian mau ngurus seperti itu silakan. Tapi bagi saya Bro Kiamat tidak pernah dilakukan ya sudah tidak ada ancaman itu berlaku. Karena saya tahu kok setelah saya telusuri oh ternyata entah apapun yang disampaikan itu emosi sesaat apapun itu ya saya paham. Ya, ini memang Agatha lagi diserang, saya paham. Kamu juga yang namanya kebetulan ada momentum seperti ini, ya udah. Saya kira itu dia. Itu sih. Gini bro, Tapi tidak pernah. kan bro kan orang hukum ya, tahu ya. Jadi ketika ada ancaman pembunuhan misalnya, itu bisa dilaporin tuh ke polisi karena walaupun itu belum dilakukan, tapi ancaman itu sudah ada. Gitu. Tidak. Gini. Kalau ancaman itu bro, itu harus yang terjadi secara nyata. Ya, apa yang dilakukan itu datang. Jadi dia kalau terkait dengan ancaman Nih yang hukum siapa sih ini ya? Hukum siapa sih? Si Kiamat apa si MP nih? Namanya ancaman itu perkataan atau media-media nih sama seperti saya bom lo begini ntar gue datang, nah itu udah termasuk ancaman. Ya, ancaman verbal nggak harus sudah bingung gue deh. Ya, hal-hal contohnya nih, dia masuk pekarangan rumah, dia bawa parang, nah itu baru namanya ancaman. Belum enggak. Mau lewat telepon pun nanti saya ini kan itu bisa dibawa ke kantor polisi. Bisa. Itu ancaman. iya kalau MP gue kasih tahu nih MP, lo ngechat aja udah kena hukum. Kalau memang yang terima chat itu merasa terancam, itu bisa dilaporkan. Bechat nih, saya nih ngechat Kak Humairo nih. Wah bla 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 begini. Nah, SS bawa ke kantor polisi itu bisa sekarang. Ya Goyim, selamat pagi Goyim. Itu bisa. Agatha tinggal di Sragen. Goyim siapa nih Goyim nih? Sebelum lanjut nih. Goyim. Oke nggak ada suaranya. Bentar ya teman-teman. Kalau disapa disautin ya. Bagi yang belum kenal, kalau hostnya siapa disautin. Kalau masuk ke pekarangan orang lalu bawa senjata tajam itu namanya apa ya? Namanya apa ya? Aku tinggal di Jakarta namanya. Namanya apa lupa tuh. Sendaman ke rumah besok. Waduh, nekat yang nyat.
Kalau ancaman yang hal seperti itu, apa yang dia bilang ancaman? Apakah doxing itu ancaman? Ya makanya gini loh bro, saya tuh justru sarankan Agatha untuk dia bongkar saja saya gitu loh. Gitu kan Ya itu udah. sesuai dengan omongannya. Gitu loh. Ya udah gini bro, kalau saya silakan ngomong sama Buat yang selama ini teman-teman yang di grup 1, di grup 2 ya, yang saling apa sih buka-buka data, termasuk si Bom-Bom, termasuk siapapun ya, itu memang kalau ada pelaporan langsung diproses, langsung bisa ya. Tapi kan ya gimana ya, apalagi buka-buka data orang ya, buka wajah orang tanpa tanpa si izin yang punya muka gitu maksudnya ya. Izin yang punya muka itu bisa ya. Apalagi data-data Dukcapil ya. Aduh, betul-betul. Sekarang gampang kok ya. Apa-apa nih yang bisa jadi pelaporan itu ya. Bisa, cuma ya kalau masyarakat kan rada males ya, maksudnya males ya udah deh. Satu, keluar duit, juga bolak-balik gitu. Misalnya siapa yang didoxing? Oh Yuli ya, Yuli. Kalau mau ada pelaporan gitu langsung kagak seneng. Punya teman punya ini bisa. Cuma ya jadi ribet ya. Kepolisian tuh. Ya kalau ada duit sih pasti diurus ya. Kayak si Amin melaporkan Agatha. Ya karena kagak ada duit ya jadi kagak di. Lalu siapa lagi? Pelaporan itu diterima. Cuma kesononya diurus nggak? Aduh, yang belajar hukum siapa sih nih? Gue jadi mau belajar hukum nih. Iya sih. Kalau saya udah bilang, kalau tidak terjadi ya sudah. Masa lalu biarlah masa lalu. Apapun ini kita lagi, oh buktinya juga yang terjadi juga hanya mutar-mutar di situ. Kalau memang kamu memaksa ya silakan suruh dia aja. Oh harus menurut saya lagi bro. Kan saya sudah sampaikan bahwa itu tidak terjadi. Tahu dari mana kalau nggak terjadi? Oh, saya tahu kok masalahnya apa. Masalah apa? Ya masalah, aduh. Kalau sudah dibilang tidak terjadi ya tidak terjadi kan. Itulah makanya ya. Loh, Jadi sekarang siapa yang tahu bahwa kau itu karena aduh nanti saya sampaikan nanti nggak enak lagi. Saya tahu mereka itu tahu dari mana saya tahu, Bro. Saya ini bukan anak kemarin sore, bukan dari mulut Agatha. Saya tahu dari mana itu karena kesalahanmu juga, Bro. Saya tahu apapun itu. kesalahan saya apa coba? Aduh, nanti dibicarakan tuh Enggak ada. Saya real gini. Ya udah, IQ-mu berapa? Itu Ya. aja sih. Itu aja, Nggak Bro. IQ-nya berapa? MP nih, lo tanya temen-temen yang ada di TikTok ya. Khususnya orang-orang Kristen. Si Kiamat pintar apa kagak? Si Kiamat pintar apa kagak? Pakai tanya IQ-nya berapa? Gitu. Kalau lo nanya gue, Ion lo IQ lo berapa? Baru deh lo tanya yang di TikTok Kristennya ya. Kiamat pintar nggak? Menurut Anda? Pasti jawabnya pintar. Kiamat cerdas ya? Pasti cerdas. Nggak usah tanya. Berat teman-teman, berat ya. Oh, Berat. masalahnya apa? Masalah apa? Ya masalah, aduh. Kalau sudah dibilang tidak terjadi ya tidak terjadi kan? Itulah makanya ya. Loh, Jadi sekarang siapa yang tahu bahwa kau itu karena aduh nanti saya sampaikan nanti nggak enak lagi. Saya tahu mereka itu tahu dari mana saya tahu, Bro. Saya ini bukan anak kemarin sore, bukan dari mulut Agatha. Saya tahu dari mana itu karena kesalahanmu juga, Bro. Saya tahu apapun itu. kesalahan saya apa coba?
Aduh, nanti dibicarakan tuh Enggak ada. Saya real gini. Ya udah, IQ-mu berapa? Itu Ya. aja sih. Itu Nggak aja, ada, bro. nggak ada. Aduh. Nggak ada, bro. Pokoknya itu yang menjadi Nggak ada. kamu yang memberi kode sendiri dan mereka tuh cari tahu sampai di situ, bro. Nggak ada yang perkara sama si Agatha. Bahkan saya ada konflik sedikit pun. Nggak ada. Nah, dia waktu itu konfliknya itu dia gini ya. Dia menuduh mantanku gitu ya. Kemudian padahal dia itu sering keluar-keluar sendiri tentang statusnya dia. Nah, tiba-tiba dilibas lah. Nanti saya sebar itu. Iya, saya sudah selesai, bro. Makanya terus udah saya bilang. telepon dia, saya tanya, Iya. emangnya saya ada masalah apa dengan Anda? Anda udah nuduh, Jadi terus Anda gini, tiba-tiba bawa orang yang nggak ada betul. kaitannya sama sekali. Jadi Ya sudah. nggak ada nih masalah saya. Jadi gini. Yang nggak ada. Gini. Masalah yang tadi dibilang makanya. bahwa ada penyebaran itu bukan dari dia. Jadi kalau ada pelaporan apa segala macam itu bukan dari dia. Saya tahu bukan dari dia. Itu. Dan itu tidak ada pernah kejadian. Jadi saya anggap sudah selesai, bro. Nyambung. Coba diinikan aja. Agatanya nggak live ya? Ya coba aja ke rumah Agatha. Jadi kalau saya anggap segala sesuatu sudah selesai, tidak ada tindakannya kecuali dia lakukan. Oh itu pasti saya juga tidak akan yang namanya mau juga untuk hari ini bersama dia. Kalau dia mainnya kayak gitu, kan udah selesai. Saya anggap oh nggak pernah. Oh ya udah. Jadi itu hanya Biar supaya ada jurinya, meredam. Biar ada Ya silakan aja. Enggak, kalau saya sih kalau kamu mau bertanya ke dia, ya silakan aja. Saya tahu. Dan saya nggak mungkin saya ngomong di sini, bro. Kenapa? Karena saya juga menjaga privasimu. Kalau saya bicara nanti terkait itu semua kan nggak enak juga, nggak etis juga. Nanti bilang saya yang bicara lagi, gitu. Jadi silakan kamu mau bertanya ke dia. Posisinya saya tahu kok. Saya bertindak atas apa yang saya tahu dan saya pastikan kalau apa yang saya tahu itu sudah yang saya analisa. Makanya saya bilang, oh sudah tidak terjadi kok. Kalau udah dibilang hal-hal yang sebelum-sebelumnya kok nggak tahu, aduh ngapain saya harus ngasih tahu di sini, bro? Saya ini tahu banyak hal, tapi saya nggak perlu yang namanya ngumbar di sini. Itu aja sih. Iya, maksud saya gini loh. Agatha tadi itu kan ceritanya dia ini merasa dizolimi, ya kan? Dia lupa. Iya, ini gini, bro. Udah selesai. Hal-hal yang dia sudah jalani ini semua dengan apa yang ada, ya apa yang dia sudah. Kalau kamu bilang seperti itu, ya sementara di room binatang itu lagi. Kalau kamu mengatakan itu di room binatang dia lagi di doxing apa segala macam. Ya mau apa lagi, bro? Jadi kalau hal-hal seperti itu makanya saya tujuannya satu, bro. Saya mau lawan binatang itu aja. Kalau dia mendoxing, nanti saya itu udah selesai. Masa lalu dia apa segala macam udah selesai, bro. Ya, dia udah apa yang dia dapat sekarang itu udah selesai di masa lalu. Jadi saya kira kalau terkait dengan bro mau sampaikan terkait Elia apa segala macam itu di room binatang tuh ada lagi. Iya. Gitu. Ini bro, aku berharapnya itu Bro MP itu netral. Memang agak saya netral. Gini. Saya netral, Bu. Makanya saya lihat di room binatang itu melakukan tindakan seperti room binatang itu lakukan terhadap saya. Tidak semuanya benar. Apa yang dikatakan contohlah paspor ya kalau memang itu asli. Tapi itu yang terjadi, bro. Tapi kalau ada ini ada itu apakah itu benar? Kan tidak. Begitu juga, bro. Kalau kamu difitnah apa segala macam, nggak bisa tindakan-tindakan binatang itu benar. Ya, apapun yang terjadi seperti itu, bro. Dan tidak pernah kalau saya bilang tadi, tidak pernah ada laporan itu berdasarkan hasil dari penyampaian dia. Gitu sih. Ya, gini, bro. Tadi kan bro tanya IQ saya berapa? Saya IQ-nya 136. Ya, jadi untuk tahu aja ya. Tadi kan kok nggak dijawab. Malu saya. Gitu. Nah itu. Terus gini ya. Itu menjadi sumber tuh, bro. Jadi itu hati-hati dalam penyampaian itu menjadi sumber. Makanya saya bilang. Ya, sabar gini, bro. Gini. Jadi kan ketika ya Agatha itu mengaku dari lahir Islam itu bohong.
ya, pegang omongan saya. Dia lahir Kristen dan dia pindah Islam karena suaminya Islam. Ya, suami pertamanya Islam. Ya, kemudian dia pisah dengan suaminya baru Oke. dia murtad. Itu gitu. Jadi juga udah jangan disampaikan. Penginjilan. Itu disampaikan Bro. sebentar. Sabar, Saya gini, tahu. gini. Saya tahu Gini. itu yang waktu podcast dia udah Ada sampaikan. pendeta palsu. Dia Ada pendeta terlahir palsu. Ada juga orang ngaku-ngaku dari Islam, itu juga palsu. Ya, ada pendeta palsu, ada orang ngaku-ngaku mu'alaf dari lahir. Dari lahirnya dia itu ngaku-ngaku Islam, itu palsu. Ya, gitu. Jadi jangan berbohong. Ya, itu fakta yang mau saya kasih tahu. Ya. Gitu. Oke, seperti itu aja Siap. ya. Oke. Saya kira pas lah kalau udah diomongin, itu yang terpenting apa yang disampaikan itu benar, ya saya terima. Tapi kalau memang itu hal-hal yang sudah tidak perlu dilakukan, ya bro, kiamat berhikmatlah. Kita lagi melawan suatu hal yang lebih besar daripada harus berkata-kata yang ya hal-hal seperti itu kan dia juga udah sampaikan. Yang Iya sih. sebab hikmat Karena gini, Oke. kenapa dia semarah itu tadi sama Elia? Karena namanya dia itu begitu aib. Nama aslinya dia begitu aib karena Udahlah, nggak ada itu mau ngomong itu guna apa di sini? Iya, Gini bro, makanya dia sudah saya tahu. Jadi ngapain saya harus ngomong lagi ya astaga. Kadang-kadang bro ini kurang bijak ya astaga. Oke bro ya, thank semua orang you. nggak semua orang paham. Gini. Oke bro, thank you ya. Jadi supaya thank you, teman-teman tahu Oke. aja. Tuhan Yesus berkati selalu bro ya. Oke. Oke, selalu ya Tuhan berkati. Saya jadi bingung, bukan bingung kenapa-napa ya. Jadi yang disuruh bijak kiamat, yang disuruh bijak Elia, yang disuruh bijak ini. Ini saya lagi cari video yang si Agatha tadi malam ya, sama si MP nggak ada ya. Di mana nih, ada yang tahu nggak teman-teman? Kan ada video tuh yang apa sih? Cuma 3 ya, rapot, suara, sama ragam ya. Rapot, suara, ragam ya. Rapot, suara, ragam teman-teman. Nggak ada yang lain ya. Yang tadi malam loh, yang tadi malam nih ya. Coba kita dengar nih ya. Sebentar. Pantas aja ketakutan dari binatang. Salam semuanya, salam. Siap ya, kita 1.600 orang siap. Banyak kali. Nggak tahu, sekarang Kita 400 orang lagi. nih. Wah, 1.700 banyak lagi. kali, Bah. Tap semua ya, tap. Yuk, gas. Ada. Jangan itu suara lakinya saya tahu di situ. Jadi jangan kau pikir bahwa saya itu mau merayu istri orang ya, hati-hati. Thank you Kak Redmond. Ya ini. Bilang gitu bang, aku udah kangen kata-katamu. Itu jargonnya yang terkenal. Ada. Terus ya bang, ada lagi bang, di screenshot kan. Si Agatha ini ya, dia pacaran sama berondong. Nah itu laki gue. Itu laki gue kan tadi di foto sama berondong. Itu kan suami saya. Gimana sih? Mereka lagi ngomongin siapa? Ngomongin aku, terus katanya kan. Oh, kirain Suwarni. Suwarni juga lakinya berondong. Bang jangan nyindir saya dong bang. Ya. Suwarni, istrinya Edis, dapetin Edis tuh Edis berondong loh, Pak. Oh iya, tapi ini Kirain- berondong aku keker ya, nggak mainnya di sawah loh. Anak Jim, enak aja lagi gue berondong. Enggak. Mainnya di besi ya, bukan di sawah ya. Iya, mainnya di tempat Jim. Beda bang. Ya lu Beda tahu lah kelas ya, selera gue. Ya kan. Gue udah
gue lihat kok ya, karena memang gue tahu lah seleramu ya, kan namanya udah oplas ya harus nanggung lah ya, seleranya Iya, tinggi. seleranya gudang garam. Selera. Wah, ini Nggak tiba-tiba kayak turun sini. drastis, woy. Waduh. Langsung turun. Terus bisa berapa mana? di situ? Mana Koko Mica mana? Koko Mica? Halo, assalamualaikum, Koko Mica. Aduh, kita jangan Kok dipermalukan. bisa lagi dong. sibuk? Sibuk ngapain? Ya teman-teman ya, di tap-tap layarnya guys. Kita sedikit tapi bukan mental sawah ini. Kasih paham. Bukan mental sawah. Tante Tobrut. Tante Tobrut, kau hati-hati ya, kau pajang foto-fotoku, kau hati-hati ya. Janganlah dengan si Reda Marbun itu, muka udah kayak sampah gitu, kau bersanding lagi dengan dia lagi. Dia lucu banget gambarnya anjir. Iya. Kau ditaruh di situ sama gandengannya si Reda Marbun lah. Itu muka-muka sampah, muka-muka jembut gitu kok bersanding denganku gimana? Ini ada yang typing gitu bang, keluar semua penonton sudah nggak beres. Lah kan udah saya bilang, saya ini PKPK, ya waktunya pengajaran. Host juga butuh hiburan Kile. Ya, Kenapa sih orang kalau PKPK tuh salah ya? Kan kita lagi Kenapa berbicara sih? suatu hal yang kalian kok batasi sih hostnya? Hah? Dan sebelum ini, aku tuh udah sering PK, sama M juga aku PK. Dulu sama Bang Raja Debat juga PK. Gue dulu macem-macem ininya. Host konten kreator tuh kan bukan satu aja. Gimana sih kalian Betul ini? sekali. Betul sekali semua. Ada yang semalam yang bagus videonya ya, mengenai rencana-rencana apa tuh ya, belum diinin kali ya, belum diapain sih, belum diupload kali ya sama teman-teman ya. Bagus itu semalam. Seru-seruan. Thank you buat Kak Redmond ya, buat Cimiki, buat Apa? Kak Ne Red? dan Civa. Red? Dah. Redmond. Oh, Red. Redmond, Bang, bukan Reda muka jembut itu, bukan. Bang, ada yang typing di netizen toxic namanya MP Tai katanya. Oh, astaga. Lu ngapain ngomong di mari? Aduh. Salam gagal fokus. Tolong ya. Lu kenapa sih kepahitan semua? Apa Kenapa ini? lu pada maki-maki di situ di sini? Salam bang. Betul ya. Ada lagi yang kasus ini lagi nih. Bentar teman-teman. Saya kenapa begini? Supaya teman-teman bisa tahu ya. Bukan tahu, maksudnya bisa apa? Bisa lihat ya. Nih, sebentar nih. Mana sih yang itu ya? Di mana tadi ya? Saya tadi setel di mana ya? Yang siapa yang si Joseph siapa RK, si RK. Sebentar teman-teman ya, salam teman-teman semuanya ya, selamat pagi. Si Joseph, si RK mana si RK ya? Tadi di mana ya? Lupa deh tuh saya tuh. Ini di ragam ya. Kita lihat maunya si RK gimana ya. Sebentar, maunya si RK. Kadang kalau saya sih nggak habis pikir ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ininya. Aduh, di mana ya si RK tadi? Lupa. Yang sama si siapa, Elia. Yang sama Elia. Aduh, nggak ketemu deh.
Kita putar ini dulu deh sambil saya cari ya. Jiwamu. Jadi kalau kamu kuat pakai ditenggelamkan dibaptis Islam, lo kamu kuat nggak? Kuat. Beli airnya sanggup nggak? Sanggup, banyak tuh sekolam gitu kan. Nah ya berarti kamu mentaati perintah Yesus baptis. Saya nggak goyang-goyang, bisa di open cam biar enak nih komunikasinya. Nggak usah, Gimana? biasanya yang penanya tuh memang nggak saya Ya, sangat gitu loh. Nanti ada orang Islam atau orang Buddha yang mau mengacaukan ajaran Kristennya, dia ngaku Kristen mengangkat diri jadi pendeta, terus mengaburkan ajaran-ajaran para rasul ini menjadi ajaran yang menyeleweng gitu kan. Nah ini kan bahaya, makanya perlu dicek bibit bobot bebetnya. Orang Jawa itu ngecek bibit bobot bebet gitu kan, ngecek silsilahnya. Loh kamu dari mana kok tahu-tahu jadi pendeta gitu kan? Kristen sejak kapan? Oh saya Kristen sejak lahir gitu kan. Saya kelanjutan para rasul. Loh ada nggak silsilahnya? Kamu bawa meneruskan ajaran para rasul. Karena yang namanya ajaran itu diteruskan kepada murid. Karena jadikan semua bangsa muridku. Yang namanya murid itu pasti terdaftar gitu loh. Apalagi ini murid yang telah jadi pengajar. Makanya ada silsilahnya pengajar-pengajar itu. Nah kalau misalnya kamu mau ngomong gereja yang mana, terus kalau enggak gerejanya para rasul sama gereja yang berkonsili itu, terus kamu mau mengklaim gerejamu gitu, atau gereja yang mana? Nah, sekarang Bu Keza. ya sekarang tak tanyain kamu. Iya, oke Pak Tejo, kalau misalnya terlalu panjang, saya kapan waktunya? Karena kita di sini kan diskusi dua arah, gitu. Nah, kalau klaim-klaim gereja perdana itu siapapun bisa, tetapi sejarahnya itu harus dilihat rekamnya dari Alkitab. Dan salah satu yang paling penting, tunggu sebentar Kak Agatha, kenapa kamera saya ditutup? Kira-kira Iya, ada kesalahan nggak apa-apa apa? karena yang di sini ya kesalahannya itu kamu tuh apa goyang-goyang. Oke, Nggak usah kalau buka gitu kamera. saya diam. Saya nggak goyang-goyang, bisa di open cam biar enak nih komunikasinya. Nggak usah, biasanya yang penanya tuh memang nggak saya persilahkan buka kamera. Silahkan lanjut. Oke ya, ada aturan seperti itu, is oke lah Iya ya. betul. Oke, nah jadi salah satu untuk membuktikan kebenaran ajaran itu adalah kita lihat ini apa manual Bu, dari mana rekam jejak sejarahnya. Nah, satu-satunya yang menjadi acuan kita, pijakan kita otomatis adalah Yesus Kristus sebagai yang tertinggi, kemudian itu ditransmisikan ke Talmidimnya, ke Talmidim Yesus atau Yesua, murid-muridnya. Maka pengajaran-pengajaran di luar murid-murid itu harus mencocokkan dengan murid-murid itu sendiri. Harusnya begitu logikanya. Jadi bukan diambil doktrin-doktrin itu setelah konsili lalu diklaim ABCD, dikatakan inilah ajaran murid-murid. Saya ingin buka kamera sedikit Kak, karena saya ingin menunjukkan satu buku. Boleh. Nanti kita akan bahas tentang Dui Kodrat Yesus ya. Nah, jadi saya di sini pun bukan omon-omon, saya setiap berdiskusi selalu itu memakai data. Ya, termasuk tentang Dui Kodrat Yesus. Jadi doktrin-doktrin yang setelah abad ketiga gitu, setelah konsili itu perlu diuji lagi. Ya. Oke, mana Jadi saya datanya, punya Mbak? buku. Maksudnya buka kamera Ya. langsung. Saya punya buku, ini judulnya Pengantar Sejarah Dogma Kristen. Jadi di sini, di dalam ini ada sejarah tentang Konsili Nikea. Sedikit saya jelaskan ya. Jadi setelah Konsili Nikea itu masih terjadi galauan antara uskup-uskup untuk membentuk apa sih kosakata yang tepat untuk Trinitas. Ada yang memakai tres persona, tapi ada yang tidak mau memakai diksi persona. Silakan langsung tapi datanya dulu. Silakan hipostasis. langsung datanya dulu dibuka. Silakan. Ya, ada yang memakai mode, ada yang memakai Bapak Kapodokia itu 3 serangkai. Ya, ini kita banyak datanya di sini ya. Jadi kita bukan omon-omon kalau belajar sejarah ini. Ya, kemudian baru di tahun berapa itu Roh Kudus diperhitungkan masuk ke dalam
keilahiannya. Coba satu-satu Oke, yang ya. kamu bilang tadi, rekam Iya, di jejak sini. sejarah harus ada di Alkitab. Ya, kita bicara. Dibalik Sekarang kita kameranya masuk ke dalam Mbak, baru substansinya. dibaca. Bukan begitu Oke. cara buka data Mbak. Balik kameranya. Ini bagus ini ya. Kita bicara tentang sejarah konsili ya. Untuk membuktikan benar tidak ini donatur itu adalah pengajaran dari Talmudin Yesus. Ya, oke, di sini saya tidak ada berbohong. Ini sejarahnya konsili Nikea. Itu buku berjudul apa, karangannya siapa, terbitan kapan gitu kan biar jelas. Ya, ini karangan Bernhard Lose, Siapa? dogma Kristen. Bernhard Lose. Siapa itu? Siapa itu? Rabi Yahudi jangan-jangan. Enggak, kita bukan kawan kecil. Kita juga tadi nggak tahu siapa itu. Jangan-jangan Rabi Yahudi ya. Kenapa benci sama Yahudi ya? Kenapa benci sama Yahudi? Padahal Yesus katakan apa? Di Yohanes 4. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Jadi ngapain benci sama Yahudi? Yesus sendiri yang mengatakan keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Ya, teman-teman tahu nggak kenapa alasannya pada benci sama Yahudi? Itu ada sejarahnya teman-teman. Siapa yang benci? Ya itu dua. Ya. Oke, di sini saya tidak ada berbohong. Ini sejarahnya konsili Nikea. Itu buku berjudul apa, karangannya siapa, terbitan kapan gitu kan biar jelas. Ya, ini karangan Bernhard Lose, Siapa? dogma Kristen. Bernhard Lose. Siapa itu? Siapa itu? Rabi Yahudi jangan-jangan. Enggak, kita bukan kawan kecil. Oke, silakan. Iya. Buku Jadi siapa? begini, Buku siapa? kalau kita bicara tentang sejarah itu harus Lihat objektif. depannya dulu Mbak siapa itu? Oh, ini Sumbernya sudah dari kita mana? buka. Iya, apa itu? Siapa itu? Bernhard Tahun Lose itu berapa? siapa? Tahun 1969. Siapa itu? Ya, ini penulis buku. Nanti cek saja ini Bernhard Lose ini siapa. Loh, Anda harus Di jelas sini lah Mbak. banyak. Ya, siapa? Referensinya apa gitu? Dia siapa? Kapasitasnya apa? Ya, dia ini teolog Kristen. Makanya kalau misalnya Dari gereja dibeli apa? saja. Teolog Kristen dari gereja? Kita di sini sebenarnya tidak masuk ke dalam denom Kak Agatha. Oh, enggak, Tapi saya kita enggak harus nanya. objektif, Enggak, saya masalah enggak nanya sejarah. denom. Dari gereja apa? Kalau dari gereja apa, saya juga tidak ini sekali ya. Karena gereja itu bukan denom. Jadi Iya, aku tahu karena Bernhard di sini kan Lose banyak itu yang adalah berkelima seorang soal teolog gereja Protestan pertama. sama sejarawan gereja Siapa, Pak? Lutheran asal Jerman. Dia hidup itu di tahun 19 ya lahir tahun 1920-an lah. Matinya itu sebelum milenial kok. Iya, kita tidak bisa bawa Ada denom. Kita jangan fokuskan denom. gini PS. Udah kita ada masuk yang saja lebih ke tua dalam lagi nggak? ini di Nggak, Koran ada yang Yesusnya. lebih tua Kita lagi masuk nggak ke situ ini, Mbak? saja. Sebentar, Lebih itu tua ada yang lagi lebih itu tua lagi. Tertullianus. Nah, mana Yang lebih tua bukunya lagi ada? itu Dia kagak ngerti apa ya. Ketika penulis bikin buku, artinya daftar pustakanya itu bejubel. Nah, kalau teman-teman sekolah, mau SMA, kuliah, atau master, atau profesor, apa sih maksudnya itu ya, bikin skripsi, itu pasti ada daftar pustaka. Dulu daftar pustaka ya, tahu sekarang namanya. Atau kutipan-kutipan, atau ngambil dari mana ya.
tinggal dibantah itu narasi yang penulis bukunya, jangan gerejanya di mana, dari kalangan mana, dari kalangan itu, dari kalangan ini. Nah, sulit. Tertulianus. Iya, boleh ada. Boleh ada nggak? Loh, kalau Ya, mau tahu yang jadi- lebih tua lagi, itu Tertulianus itu lebih Jadi tua. Itu gini, dipakai jadi- orang Trinitas jadi- kan? Saya nggak jadi pakai. Jadi gini, buku itu kan ditulis dari perspektifnya si penulis. Protestan. Perspektifnya Protestan. Jadi Tadi salah sih, tadi Kesa bilangnya salah ya. Ini penulisnya dari Katolik, coba dia berani nggak? Ini penulisnya dari Katolik, coba berani. biarpun kamu menunjukkan data dari buku itu, maaf aja saya Tidak Pak Tejo, di nggak sini kita menjadikan- objektif. nggak Bisa lu saja objektif dari sebenarnya mana? orang ini juga Orang- Trinitas. Lu nggak bisa kamu Karena mengatakan Trinitas suatu itu juga buku. banyak versi Pak Gini, Tejo. Mbak Kesia, gini. Jadi kalau bicara sejarah itu Bentar, kita objektif sebentar. apa yang terjadi. Kamu ngomong objektif, tetapi yang kamu jadikan Subjektif. acuan subjektif banget. Tidak, dia di sini tidak membenarkan Trinitas atau apapun. Di sini Bukan. banyak sejarah. Dia tidak membawa dogma apapun. Dia hanya menceritakan sejarah. Inilah yang terjadi Loh, setelah konsili sekarang- Nikea. Sekarang Kalau kalau saya membahas sejarah itu harus objektif Pak Tejo. Dengerin dulu Pak. Kenapa dengerin, panik? Pak. Dengerin Pak. Iya, Dengerin. kenapa Bukan. panik? Silakan Pak Tejo. bukan gitu. Bukumu itu Kenapa subjektif. Loh, bukan panik. Kamu itu sudah Loh, Pak melanggar. Tejo bisa baca di sini. Di sini Oke, bukan dengerin manusia dulu. itu. Biar Gimana sih? dicerna dulu Mbak. Biar dicerna dulu. Silakan Pak Tejo. Ya, biar kita Jadi ngerti mengedukasi. nggak yang saya maksud? Kenapa saya sudahi di sini? Karena kamu mau ngomong diskusi, ngomong objektif, tetapi narasi sejarah itu ditulis berdasarkan perspektif subjektivitas dari si Bernhard Lose yang notabene Berarti dia tidak siap seolah baca sejarah. loh sabar Dia nggak ngerti bahasa dulu. Indonesia. Kalau misalnya Bapak bilang, Pak Tejo bilang ini Protestan, kami yang juga Pak- mengkontra yang- Protestan, Pak Tejo. yang Kami juga panik- tidak membenarkan yang- keseluruhan yang panik- doktrin Protestan yang juga panik ada kamu apa Trinitas. saya kok duluan motong yang panik kamu Iya, kayak jangan panik lah. Ya, jangan di mute lah. Ya, Iya, jangan di mute lah. Biar paham dulu nih bahasa Indonesia ya. Kan nggak mau ribet ya. Iya. Silakan Pak Tejo. Jadi buku yang kamu pakai itu subjektif, subjektivitasnya Bernhard Lose. Jadi kalau kamu mau mengajak diskusi dan menganggap acuan itu sebagai acuan kebenaran sejarah, karena sejarah sendiri itu sebenarnya juga subjektif. Aku nggak percaya sejarah itu objektif gitu loh, ya. Nah, kamu harusnya memakai buku data yang bukunya itu memang sudah menjadi acuan kebenaran dari kedua belah pihak yang sedang berdiskusi. Kenapa? Kalau kamu kalau kamu membawa buku acuan yang tidak menjadi acuannya saya, itu nggak bedanya kamu kayak orang Islam, kamu bawa Quran sebagai data, di mana Quran itu tidak saya akui sebagai acuan kebenaran. Ini lu kagak terima orang bawa data dengan misalnya contoh Islam bawa data Islam, terus lo nggak percaya, itu urusan lo. Tetapi ketika yang lain ya, lu juga harus dengerin. Ini kadang-kadang teman-teman simak ya setiap perkataan ya. Oh iya, ngomong-ngomong si Tejo on cam ya. Mirip sama Pak Bom deh, gede. Terus kamu ngotot, lu ini sejarah, kamu nggak siap membawa Oke, sejarah gitu. saya ambil narasi poin dari Pak Tejo, tidak percaya sejarah karena sejarah tidak objektif. Lalu apa dasar saya harus mempercayai sejarah dari gereja belokkan- Anda? jangan Yang belokkan mengatakan kata-kata. bahwa gereja Anda itu adalah gereja mula-mula. Bagaimana saya bisa percaya ortodok gereja mula-mula? Lu kamu nggak percaya nggak apa-apa. Nggak paham ini. Diskusinya dia nggak paham.
Loh, kita ini Ngerti harus loh. profesional dong, harus bisa standarnya jangan tajamnya ke orang lain saja. Kalau Anda tidak percaya sejarah apapun, maka kami pun berhak tidak percaya sejarah yang kalian telurkan selama beribu-ribu Berhak, tahun. berhak. Bagaimana? Emang nggak ada yang Nah, memaksa? kalau kita tidak mau bawa sejarah, oke, Berhak. Kamu kita langsung berhak, masuk nggak ke dalam percaya. substansi. Oke, saya akan ikut. Kita tidak masuk ke dalam sejarah karena tidak ada sejarah yang bisa dipercaya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Enggak. kita masuk substansi dui kodrat Bentar. Yesus. Di mana di dalam Alkitab ada dui ngomongnya kodrat jangan Yesus? cepet-cepet. Silakan. Kamu ngomongnya Oke, jangan Pak Tejo. cepet-cepet kenapa? Pak Tejo langsung aja katanya di mana di Bentar, dalam Alkitab ada kata-kata dua saya kodrat. dibelokkan tadi. Iya betul Aku emang tahu bukan saya. aku bukan nggak percaya sejarah. Aku ngomong sejarah sendiri itu subjektif. Bergantung dari perspektif si penulis sejarah Kalau gitu begitu, loh. sejarah dari Anda pun itu kan subjektif juga bisa kami bilang toh. Loh, Makanya iya saya juga ikut ya. saja. Iya. Saya ikut catur Anda. Loh, iya. Itu maksud kami dari tadi Mbak. Tadi, iya gitu loh. Gimana Aduh, adik sih? ini mau Cuman minimal buku sejarah yang Iya. ditulis itu penulisnya Ya. berada di dalam suatu era yang sama dengan yang ditulisnya. Itu Nah. nanti lebih bisa mengambil poin lebih bisa dipercaya daripada seorang yang di abad Jauh 20 menulis perspektif sejarah dari abad ketiga. abad gitu loh. 1, abad 3. Nah, kenapa saya percaya buku sejarah yang ditulis oleh misalnya Ignatius, dia tahun 110. Nah, itu gereja mula-mula seperti itu. Karena dia sendiri juga hidup di era abad gereja mula-mula. Kenapa saya lebih percaya pada tulisannya Athanasius? Karena Athanasius juga zamani di era penganiayaan sama Konsili Nisea itu gitu loh. Nah sekarang kamu membahas Konsili Nisea, tetapi buku sejarahnya lebih tidak. Kenapa kamera saya ditutup? Saya kan tidak Burem, berbuat apapun burem, di sini. Ya nggak burem, apa-apa Mbak. lah. Kan tidak Bukan, merugikan. Gini kak. Nih kan saya nggak tahu nanti ini karena suka kena PL itu gara-gara tamu saya ini ya sering on cam entah apa yang dilakukan itu aja. Nah Tahu. Betul ya. Saya Saya tidak berbahasa kotor. Oke, Saya langsung tidak aja, langsung melakukan aja. pelanggaran. Enggak. Kita nggak ke situ, tapi nggak. Saya bisa- lebih bisa enak tolong. berdua. Gini bro. Gini, hormati Aduh. aturan di room saya. Itu. Ayo kita ke Dwinatur aja. Nah, Silakan. sekarang kamu ngomong dari Alkitab aja, oke. Yang pertama, Ya sudah lah ya, silakan. yang Di mana pertama ada Dwinatur? dari Alkitab dari Roma 9 ayat 5 ya. Mereka adalah keturunan, kamu Jesus only, aku pakai ILT lah, kamu kan suka ILT kan. Nah, Oh, enggak. Jangan memframing seperti itu, Pak Tejo. Kalau memang misalnya LAI ada benarnya, kita benarkan. ILT pun itu tidak selalu benar, totalitas. Tidak boleh framing seperti itu. Ya silakan, enggak. di mana Enggak ya. landasan Anda mengatakan aku ada Dwinatur? soalnya sempat tahu dulu kamu sejoin sama grupnya Wanus itu pakai ILT karena LAI nipu gitu kan. Dulu narasimu kan begitu. Pernah Apapun dengar. bisa. Iya. Ya terserah, silakan pakai ILT, tapi jangan di framing mutlak ILT ini hanya totalitas kebenaran yang kami pakai. Nggak boleh begitu kalau Oke. diskusi. Enggak, Oke, kamu lanjut. lebih suka pakai Silakan. ILT dulu kan. Nah, sekarang Iya, di ILT silakan. aja ya. Mm-mm. Yang padanya ada para leluhur dan dari mereka siapa leluhur orang Israel kan? Turun Hamasya secara daging. Hamasya ya Kristus kan, Yesus. Yang Ayatnya di mana ada tadi Pak Tejo? Roma Ayat 9 ayat 5. Bisa tidak Ah, itu, saya yang Mbak. diskusi dengan Sister Agatha, Roma bukan dengan Pak 9. Tejo? Nggak apa-apa, itu lanjut aja Pak Tejo. Roma 9 Dengan, ayat. dengan Sister Agatha saja kita berdua bagaimana? Jangan Pak Tejo, gimana? Kenapa kamu takut? Kalau gue jadi Agatha yang Tritunggal Maha Kudus ya, kalau itu mumpung si Kaisar di situ, oke Pak Tejo turun dulu ya. Ya. Itu mestinya yang ngaku-ngaku Tritunggal Maha Kudus seharusnya dan bertitel seorang apologet nggak pernah mundur loh.
apalagi saya nih yang nggak tahu apa-apa nih, nggak bakalan mundur kalau ditanya teman-teman ya. Lagi ditantang begitu, oke saya mau sama Agatha aja. Kalau gue jadi Agatha yang ngaku-ngaku Tritunggal Maha Kudus. Saya Oh enggak, saya enggak masuk. Loh, kalau saya takut Pak Tejo, saya kan enggak masuk. Ketika saya masuk ke room orang, saya kan sudah mempertimbangkan banyak Oh, hal. ya. Oke, Roma nggak 9 apa-apa. ayat berapa tadi Pak Nggak Tejo? apa-apa, saya jelasin satu poin Nggak ini apa-apa. aja ya. Silakan, Iya. silakan Pak Tejo. Nanti Dari ke Kak Alkitab Agatha ya. Roma 9 ayat 5 ya. Ini dari keilahiannya Yesus ya. Sama Mikana, Yang padanya para leluhur orang Israel, leluhurnya orang Israel, yang daripada mereka para leluhur tadi turun Hamasya secara daging. Berarti mereka nenek moyangnya yang menurunkan secara jasmania itu lahirnya Hamasya Kristus, yang adalah Elohim atas segala sesuatu, yang terberkati sampai selama-lamanya. Amin. Kalau versi LAI-nya, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Yesus atau Mesias ini adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ini dari Roma 9 ayat 5. Lalu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya sudah adalah firman itu. Firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Saya tambahin sudah ada karena di dalam Yunaninya enarki in hologos itu itu dari kata kerja imperfect imi yang artinya sudah lampau tetapi masih berlaku sampai Berlangsung. sekarang. Iya, firman itu sudah adalah Allah gitu kan. Lalu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Padahal kita tahu pencipta itu hanya Allah kan. Terus dari ayat 14-nya, firman itu yang adalah pencipta tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Gitu kan? Ini 2 ayat ya, keilahiannya. Lalu di dalam Filipi 2 ayat 7 ya. Sampai 7. Oh, ayat 6 ya. 6 sampai 7. Ya, Kristus Yesus ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Nah, ini berarti dia kan setara dengan Allah, rupa Allah, dia itu Allah gitu kan. Nah, sekarang dari sisi cukup 3 aja ya, biar nggak panjang. Sekarang dari sisi kemanusiaannya, ini aku ngambil dari Filipi 2 ayat 7 aja. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib ya. Lalu saya ambil lagi dari 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, berarti Yesus Kristus ini adalah manusia. Terus saya ambil dari Ibrani 5 ayat 1 ya. Itu adalah kelanjutan dari Ibrani 4 ayat 16 ya. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan ayat 16-nya, bab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan pertolongan pada waktunya. Gitu kan. Ini imam besar kan ngomongin Yesus ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah
supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Nah, berarti imam besar itu wajib seorang manusia, ya. Nah, ini dari ini aja lah sudah kuat menurut saya ya, 3 ayat, Sudah. 3 ayat. Udah, Kalau itu kamu 9 juga ada. Oke. ya, kamu lanjut sama Agatha. Saya turun dulu ya, Agatha ya. Siap. Iya. Thank you Pak Tejo. Tuhan berkati saya. Oke, thank you Pak Tejo Semangat ya. ya. Thank you. Iya, iya. Saya sudah simpan beberapa poin. Jadi begini teman-teman ya. Perdebatan akademik Silakan, yang saya ada lagi lakukan pertanyaannya? itu, Ada lagi pertanyaannya Pak? Bu? Ada lagi? saya counter dulu boleh ya? Oke, boleh. Saya jawab. Jadi sebentar dulu ya, ada sedikit apalah ya, prolog. Bukan prolog, not. Banyak kali ceritamu. Kamu kan bertanya, kita menjawab di sini. Nggak usah prolog, kok tuh nggak kepake di room kami. Kami ini Tritunggal. Kalau sampah itu langsung di tong sampah tempatnya sayang. Banyak kali prologmu. Ini ya, jadi kan pertanyaan dia kristologi atau dui kodrat Yesus itu terlalu banyak di dalam Alkitab. Itu. Ya, kamu bilang takut, iya saya takut terkontaminasi sama sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa dikatakan sampah? Ya, karena gereja memang sudah melakukan anatema terhadap pemahaman-pemahaman yang menolak dui natur Yesus itu dalam konsili Kalsedon. Jadi kalau gereja yang berotoritas saja sudah membuang sampah itu, ngapain saya pungut lagi? Ya, saya mendingan ngajarin teman-teman yang masih berpemahaman Tritunggal daripada ngeladeni yang nggak jelas kayak gitu. Gitu ya. Misalkan ada lagi mungkin teman-teman Kristen yang mau bertanya. Kalau dibilang Agatha takut, lebih ke muak ya. Lebih ke geli lah ya sama sampah gitu. Itu sih. Nah ini dia. Karena nggak nyambung narasi di awal aja dia udah nggak nyampe gitu loh otaknya. Ya ngapain? Apa ini? Jangan-jangan hostnya sampah. Masih jangan-jangan mah nggak apa-apa kak. Asal nggak kayak tadi saya bilang sampah langsung. Kalau masih jangan-jangan tuh kan ragu. Kalau saya mau udah yakin banget. Iya. Kalau masih ragu ya nggak bisa lah dibandingkan dengan yang udah mantep gitu loh. Oke, ini kita naikkan lagi ya yang lain ya. Sok, kalau ada lagi yang mau bertanya ya. Karena room ini benar-benar room tanya jawab iman Kristen. Kenapa saya menolak perdebatan? Iman orang Kristen sudah selesai, tidak bisa didebat. Kamu punya kapasitas apa mendebat agama Kristen? Pemahaman tentang kristologi ini, kamu punya kapasitas apa untuk mendebatnya? Wong kamu nggak punya kapasitas, nggak punya otoritas. Benar nggak? Ibarat kata ya, kamu yang sudah S1 didebat sama anak TK, apa-apaan dasar anak TK mendebat S1? Gitu loh maksud saya. Jadi untuk apa saya berdebat dengan anak TK? Untuk apa? Hal yang tidak penting sebenarnya. Gitu dia. Oke, silakan Bang Jaki. Selamat sore Ibu Agatha. Sore Pak. Ini kristologi dui kodrat Yesus. Ya, Oh ini selengkap ini. Udah. So pas ini Mbak. baik. Udahlah aku nggak mau Tuhan ini. berkati, Lagi, siap. Iya dong, kalau kita tidak mengakui kodrat dia yang ilahi dalam kekekalan yang menambahkan kodrat manusia 2000 tahun yang lalu, ya kita itu bukan orang Kristen. Kalau kita tidak menerima ini, dui kodrat Yesus ini. Kenapa? Ya karena Allah itu, Sang Tritunggal itu dinyatakan oleh
firmannya yang diutus ke dunia yang menambahkan kodrat manusia. Gitu. Jadi kalau kita orang Kristen, ya kita harus percaya dui kodrat Yesus ini yang tadi dibawa di dalam Roma itu, bahwa di Roma ya, sorry bukan, di Ibrani ya, bahwa imam besar kita itu ya, yaitu Allah sendiri, karena dia adalah firman yang sudah menambahkan kodrat manusia supaya dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Oke. Kenapa ini ada pengacaranya Edis? Gini ya, pengacaranya Edis, mending kamu kumpulin donasi, jangan di sini bernarasi ya, jangan bawa-bawa room orang, nggak ada gunanya sayang. Iya, sibuk kamu jadi pengacara ya, padahal pelaku nggak pernah menyatakan ini. Kasihan ya ininya siapa? Bentar ya teman-teman ya, bentar. Jangan bawa-bawa narasi yang nggak pernah dinyatakan, gitu loh. Suka sekali jadi pengacara. Silakan. Apa ini, debat maunya sejalan, debat itu adu argumen loh. Tadi udah dibilang, saya itu nggak berdebat, saya itu menjelaskan iman Kristen. Gitu, bukan perdebatan. Apologetika itu bukan perdebatan. Gitu loh. Apologetika itu meluruskan ajaran yang sudah dibengkokkan. Nah, itulah fungsi saya di sini. Gitu ya. So, kalau ada lagi yang mau bertanya, tapi kalau ngasih panggung untuk wanes-wanes yang nggak ngerti bahasa Indonesia, saya nggak terima. Gitu. Ya, yang jelas-jelas aja. Shalom Oke. Agatha. Shalom. Ini mantap temanya Agatha. Kristologi atau kodrat Yesus. Oh, udah mantap ini. Udah perfect banget. Memang harus mengimani seperti itu. Iya. Karena dia sebagai perantara. Gak mungkin manusia bisa menyelamatkan diri kan? Iya, betul. Nah, seperti itulah. Pokoknya kasih paham teruslah Agatha. Dengan cara-cara yang lebih, apa ya itu? Lebih enak lah gitu. Ya udah, kasih paus lah. Semangat ya aku. Iya, oke lah. Ntar kalau kita dapat berkat paus, nanti kita kirim kembali ke Agatha lah. Gitu aja. Kita Siap. Ya, Tuhan memberkati. Singa, jangan terlalu mahal. Paus aja. Ini kan room sedang-sedang ke bawah, bukan menengah ke atas ini. Ini apa sih spam-spam nggak jelas ini ya? Janganlah spam-spam nggak jelas. So, kalau ada lagi yang mau bertanya, RT6 juga boleh. Ya kan, naik ke atas gitu ya. Ikan julung-julung lebih juga boleh. Nggak ada masalah ikan julung-julung. Lele ada, lele. Lele. Iya, itu dia. Gimana ini? Apa ini, Bang? Agatha tetap melayani dengan lemah lembut dan dengan kasih. Kasih itu nggak selalu lemah lembut, Bang. Karena kalau lemah lembut dipijak-pijak sekarang ini. Iya, kasih itu juga harus tegas. Jadi kita hanya bisa lemah lembut terhadap orang yang yang
saya nggak berantem gitu loh. Kan gitu kan? Maksudnya kamu yang berantem sama dia, masa kamu ajak saya untuk nggak suka sama dia? Lah gimana itu ceritanya gitu? Itu trik manipulatif itu. Apa namanya apa itu frater ya? Bumbling atau bumbling apa? Tahu lah itu entah apa namanya. Trik-trik manipulatif ya. Kamu gak suka sama orang itu, tapi kamu ngajak orang lain untuk nggak suka, membenci, gitu gak loh. suka sama orang itu. Nggak bisa seperti itu. Ya ini manipulatif atau nama lainnya itu apa ya? Ada istilahnya tuh. Phishing, menjebak. Ya, bombing kah, phishing kah, apa namanya pokoknya itu trik manipulatif. Tapi ya itu tidak udah baik. selesai lah, udah clear lah, udah udah sampai di situ aja gitu loh. Ya, betul. Cukup sekali lagi cukup ya di situ. Nah, jadi jangan lihat ketika Elia naik room saya malam kalian bahas Elia, nggak boleh kayak gitu juga lah. Karena pagi ini siang ini Elia sudah punya live ya, besoknya kalian malamnya kalian bahas Elia Miron ya, itu mah berarti ada masalah sama otak isi kepala kalian itu. Saya sama Elia begini aja baik-baik gitu kan. Kalau saya ke Jakarta, nanti kalau sedikit lagi saya ke Jakarta, ini dikit lagi. Alah kau bilang kau mau ke Jakarta nggak? Jadi kau ke Jakarta. Udah, saya udah